Shalom semua. Selamat bertemu dengan saya dalam acara Bible Study. Kali ini kita akan membahas tentang kitab Ulangan. Sebelum kita lanjut, saya memohon kalian untuk mendukung channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini cepat berkembang. Oke? Saya menunggu saudara beberapa saat untuk menolong saya menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Ayo kita lanjut. Kitab Ulangan. Isi kandungan. Pendahuluan. Garis besar kitab Ulangan. Tujuan kitab Ulangan. Ringkasan kitab Ulangan. Ciri khas kitab Ulangan, dan penggenapan dalam Perjanjian Baru. Jadi ini isi kandungan yang akan kita lihat dari kitab Ulangan. Ayo kita lihat satu persatu. Pendahuluan. Penulis kitab Ulangan adalah Musa sendiri. Tema dari kitab Ulangan adalah pembaharuan perjanjian. Tanggal penulisan kitab Ulangan diperkirakan sekitar 1405 sebelum Masehi. Kitab ini berisi amanat perpisahan Musa yang dalamnya ia mengulas kembali dan memperbaharui perjanjian Allah dengan Israel demi angkatan Israel yang baru. Jadi kita lihat di sini adalah ada satu transisi karena di kitab sebelumnya kita menemukan bahwa Tuhan ingin mengangkat angkatan yang baru. Jadi bagian ini akan menulis kisah-kisah dan pengajaran-pengajaran daripada Musa untuk angkatan yang baru ini. Lanjut. Mereka kini sudah mencapai akhir dari pengembaraan di padang gurun dan siap masuk ke tanah Kanaan. Sebagian besar angkatan ini tidak mengingat Paskah yang pertama, penyeberangan Laut Merah atau pemberian hukum di Gunung Sinai. Ya, jadi ini menjadi beban bagi Musa untuk memberitahukan mereka semula tentang perjanjian, tentang Paskah, tentang hukum yang sebelumnya mereka terima. Karena angkatan yang baru ini perlu mendengar hal-hal itu sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Paham ya? Kita lanjut. Mereka memerlukan pengisahan kembali yang bersemangat mengenai perjanjian, hukum Taurat, dan kesetiaan Allah. Dan satu penyataan baru mengenai berbagai berkat yang menyertai ketaatan dan kutuk yang menyertai ketidaktaatan. Jadi di sini Tuhan melalui Musa memberikan mereka satu penyataan yang baru tentang ketaatan, kutuk, dan berkat. Jadi kita lihat di sini, jika orang Israel taat kepada Tuhan, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Tapi jika mereka tidak taat terhadap firman Tuhan, mereka akan dikutuk. Nanti kita akan dapat melihat perkembangan ini, perkembangan yang dikatakan oleh Musa di sini. Kita dapat melihatnya nanti di dalam kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, kitab 1 Samuel dan sebagainya. Bagaimana hal ini yang dikatakan oleh Musa di sini terjadi? Jika mereka taat, mereka diberkati. Jika mereka tidak taat, mereka dikutuk. Lanjut. Berbeda dengan kitab Bilangan yang mencatat pengembaraan angkatan keluaran. Jadi ada perbezaannya. Kalau kita melihat kitab sebelumnya itu menulis tentang angkatan-angkatan keluaran. Tetapi di bahagian ini ada transisi kepada angkatan keluaran yang baru. Bangsa Israel yang suka memberontak selama 39 tahun
Kitab Ulangan meliputi masa yang pendek, sekitar 1 bulan, pada satu tempat di dataran Moab, sebelum timur Yeriko dan Sungai Yordan. Sebelah timur Yeriko dan Sungai Yordannya, Ulangan ditulis oleh Musa dan diwariskan kepada Israel sebagai dokumen perjanjian untuk dibaca seluruhnya di hadapan seluruh bangsa setiap 7 tahun. Lanjut. Musa mungkin menyelesaikan penulisan kitab ini menjelang kematiannya sekitar tahun 1405 sebelum Masehi. Bahwa Musa menulis kitab ini ditegaskan oleh pertama Pentateuch Samaria dan Yahudi, kedua para penulis Perjanjian Lama, ketiga Yesus dan penulis yang lain dalam Perjanjian Baru, para cendekiawan Kristen zaman dahulu, kelima cendekiawan konservatif masa kini, dan bukti di dalam kitab Ulangan ini sendiri. Misalnya kesamaan susunan dengan bentuk-bentuk perjanjian yang ditulis pada abad ke-15 sebelum Masehi. Kisah kematian Musa dalam pasal 34 sudah pasti ditambah segera sesudah peristiwa itu terjadi. Sangat mungkin oleh Yosua sebagai penghargaan yang layak bagi Musa sebagai hamba Tuhan itu. Lanjut. Garis besar kitab Ulangan. Yang pertama, bahagian Ulangan pasal 1 ayat 6 sampai ke pasal 4 ayat 43. Yang pertama dia menceritakan kembali sejarah Israel yang baru mereka alami. Jadi bagian pasal 1 sampai pasal yang keempat ini, dia mengisahkan tentang sejarah Israel yang baru yang mereka alami. Yang seterusnya, kewajiban-kewajiban utama perjanjian. Yang seterusnya, memperbaharui dan mengesahkan perjanjian. Dan yang seterusnya, berbagai kegiatan Musa yang terakhir dan kematiannya. Jadi ada 4 bahagian utama atau garis besar, poin besar dari kitab Ulangan ini yang mampu kita lihat dan dapat kita rangkum sebagai keempat poin ini ya. Lanjut. Tujuan kitab Ulangan. Sebelum menyerahkan kepimpinan kepada Yosua untuk penaklukan Kanaan, maksud Musa mula-mula ialah untuk menasihati dan mengarahkan angkatan Israel yang baru tentang pertama, perbuatan-perbuatan perkasa dan janji-janji Allah. Kewajiban mereka bertalian dengan perjanjian untuk beriman dan taat. Ketiga, perlunya mereka menyerahkan diri untuk takut kepada Tuhan, hidup di dalam kehendak-Nya, serta mengasihi dan menghormati Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka. Ringkasan kitab Ulangan. Sebagai dokumen pembaharuan perjanjian, Ulangan disusun sesuai dengan perjanjian antara dua kerajaan ketika itu. Ya, yang pertama, satu pengantar. Yang kedua, pendahuluan bertalian dengan sejarah. Ketiga, syarat-syarat utama. 4, berbagai kutukan dan berkat. Dan berbagai ketetapan mengenai kesinambungan perjanjian itu. Jadi ini ringkasan dari dia ya, apa yang ditulis dari bahagian tiap-tiap bahagian daripada kitab Ulangan ini. Lanjut. Dengan segala kesungguhan yang dimilikinya, Musa mengulas kembali dan memperbaharui perjanjian Allah dengan Israel, terutama melalui 3 amanat yang bersemangat. 1.
Amanat Musa yang pertama membahas kembali sejarah dan kegagalan Israel sejak Gunung Sinai, serta menentang akatan yang baru itu untuk takut akan Allah dan taat kepadanya. Kedua, amanat Musa yang kedua mengulas dan menerapkan banyak hukum perjanjian berhubungan dengan soal-soal seperti melaksanakan sabat, penyembahan, menolong kaum miskin, hari raya tahunan, warisan, hak milik atas harta benda, kebejatan, seks, perlakuan hamba-hamba, dan pelaksanaan kehakiman. Yang ketiga, amanat Musa yang ketiga bernubuat tentang berkat dan kutuk yang akan menimpa Israel, sesuai dengan ketaatan atau ketidaktaatan mereka. Pasal-pasal yang sisa termasuk pengangkatan Yosua oleh Musa sebagai penggantinya, serta kesaksian mengenai wafatnya Musa di dalam Ulangan 31. Jadi ini adalah ringkasan umum daripada kitab Ulangan, ya. Lanjut. Ciri khas kitab Ulangan. 4 ciri khas menandai kitab Ulangan ini. Yang pertama, Ulangan menyediakan bagi angkatan Israel yang baru. Ini yang paling pentingnya. Apa yang ditekankan kepada siapa kitab ini ditulis? Kepada angkatan Israel yang baru, yang sebentar lagi akan masuk Kanaan. Landasan dan motivasi yang diperlukan untuk mewarisi tanah yang dijanjikan dengan memusatkan perhatian kepada tabiat Allah dan perjanjian dengan Israel. Perhatikan ini ya, perhatian mereka kepada tabiat Allah dan perjanjiannya dengan mereka. Yang kedua, Ulangan merupakan kitab hukum kedua, karena di dalamnya Musa memimpin Israel yang berusia 120 tahun, menyatakan kembali dan merangkum dalam bentuk khotbah sabda Tuhan yang terdapat di dalam keempat kitab sebelumnya. Paham ya? Jadi 4 kitab sebelumnya yang ditulis oleh Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Di dalam kitab Ulangan ini, dia merangkumi semua 4 kitab sebelumnya. Paham ya? Lanjut. Ulangan merupakan kitab kenangan. Nasihat yang khas dari Ulangan ialah ingatlah beberapa kali, ingatlah dan jangan lupa. Ingatlah dan jangan lupa ya. Daripada mengemukakan usaha untuk mencari kebenaran baru, Ulangan menasihati Israel untuk mempertahankan dan menaati kebenaran yang sudah dinyatakan Allah sebelumnya dalam firman-Nya yang mutlak dan tidak berubah. 4. Dasar pikiran yang penting dalam kitab ini adalah rumusan iman tambah ketaatan. Paham ya? Jadi di bagian ini, kitab Ulangan ini sangat praktis bagi orang-orang Israel karena dia merumuskan kembali iman tambah ketaatan, ya, bukan untuk selamat, melainkan hidup praktiker mereka yang sudah diselamatkan, yang sudah hidup menjadi umat Allah. Ya, jadi di sini Musa menekankan dalam kitab ini iman tambah ketaatan. Itu sebabnya di dalam kitab Ulangan ini begitu jelas menjelaskan tentang ketaatan dan ketidaktaatan. Israel dipanggil untuk mempercayai Allah dengan segenap jiwa, raga, dan menaati perintah-perintahnya dengan tekun. Iman tambah ketaatan akan memungkinkan mereka mewarisi janji-janji berkat Allah yang penuh. Ketiadaan iman dan ketaatan pada pihak lain akan mengakibatkan kegagalan dan hukuman. Paham ya? Jadi kalau kita melihat sejarah orang Israel ini nanti di dalam kitab Yosua, kita akan menemukan jika sebahagian dari orang Israel memberontak, seluruh mereka menerima akibatnya. Ya, lanjut. Penggenapan dalam perjanjian baru. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, ia menanggapinya dengan mengutip ayat-ayat dari Ulangan. Jadi ini yang paling pentingnya.
Di dalam Perjanjian Baru, ketika Yesus dicobai, Yesus mengutip ayat-ayat dari Ulangan ini. Ketika Yesus ditanya tentang hukum mana yang paling besar, ia menjawab juga dari kitab Ulangan ini. Ya, itu boleh kita rujuk di dalam ayat-ayat yang sudah dipaparkan di sini. Kitab-kitab Perjanjian Baru mengutip atau mengacu kepada Ulangan hampir sebanyak 100 kali. Ya, lanjut. Sebuah nubuatan mesianik yang jelas dalam kitab ini disebut 2 kali dalam Kisah Para Rasul. Kita boleh rujuk ayat ini. Seterusnya, yang terakhir, sifat rohani Ulangan merupakan landasan dari penyataan Perjanjian Baru. Ya, sifat rohani dari kitab Ulangan ini merupakan landasan dari penyataan kebenaran dari Perjanjian Baru. Paham ya? Lanjut. Sekian, terima kasih. Berjumpa dalam pertemuan selanjutnya dalam kitab Yosua. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Saya memohon kalian untuk menolong dan mendukung channel ini terus berkembang dengan menekan tombol subscribe. Oke? Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.